teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Pada video kali ini aku mau masak sup buntut nih teman-teman. Jadi ini dia daging buntutnya. Nah, di sini tulangnya besar-besar sekali ya teman-teman. Jadi memang aku beli daging ini seberat 1 kilogram. Tapi aslinya dagingnya nggak begitu banyak karena tulangnya besar-besar gitu ya teman-teman. Nah, ini dagingnya. Nah, cukup besar ya. Jadi dari sananya sudah seperti ini. Lalu ini sayurannya aku pakai buncis, kemudian kol, lalu kentang juga. Aku pakai wortel juga dan tentu saja daun bawang seledri, juga bawang putih dan bawang merah. Kemudian bumbunya tentu saja ada garam, kemudian kaldu bubuk, lalu pala bubuk dan sedikit gula pasir, kemudian merica dan juga cengkeh. Seperti biasa, aku membuat sup buntut ini menggunakan casserole dari stand cookware dengan diameter 24 cm. Jadi aku rasa cukup untuk buat sup buntut 1 kilogram. Nah, di sini pertama-tama aku akan merebus dulu daging buntut sapinya ini. Jadi aku ngerebusnya ini 2 kali ya teman-teman. Untuk rebusan pertama, aku hanya membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menitan. Di sini rebusan pertama ini fungsinya hanya untuk membuang atau menghilangkan kotoran-kotoran dari daging sapinya ini. Nah, jadi buih-buih di atasnya ini aku ambil, lalu aku wadahkan ya untuk dibuang. Jadi setiap ada buih-buih ini selalu aku ambil. Jadi direbusnya sampai si buih-buihnya ini sudah tidak muncul lagi nih teman-teman. Jadi untuk rebusan yang pertama ini airnya akan aku buang. Nah, ini sudah aku matikan, kemudian dagingnya aku ambil. Nah, daging buntutnya ini belum empuk ya teman-teman. Ini hanya aku rebus sebentar untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di daging sapinya ini. Nah, ini. Lalu kemudian aku panaskan kembali air ya untuk rebusan yang kedua. Nah, untuk rebusan yang kedua ini aku akan rebus si dagingnya ini lebih lama teman-teman sampai empuk. Dan di rebusan kedua ini juga aku tambahkan bumbu aromatik seperti serai, kemudian jahe, lalu daun salam. Aku pakai 2 batang serai, kemudian 4 lembar daun salam ya teman-teman, dan kira-kira 1 ruas jahe. Lalu ketika mendidih aku tambahkan irisan daun bawang dan juga seledri. Jadi aku pingin ambil si air kaldunya ini supaya air kaldunya ini gak amis. Jadi aku kasih seledri, daun bawang dan bumbu aromatik tadi. Nah, ini dagingnya aku rebus, aku masak tadi kira-kira sekitar 1 sampai 2 jam sampai benar-benar empuk ya teman-teman. Ini aku cek dulu dagingnya sudah empuk atau belum. Ternyata sudah empuk, jadi aku angkat aja nih dagingnya. Aku pisahkan dari air kaldunya nih teman-teman. Kemudian di sini air kaldunya aku bersihkan, artinya aku saring ya teman-teman. Jadi ada daun bawang seledrinya itu yang tadi direbus itu aku saring, kemudian serehnya, daun salamnya dan juga jahe sampai air kaldunya itu bersih gitu. Nah, lanjut sekarang aku mau haluskan merica. Kalau teman-teman mau langsung pakai lada bubuk pun gak apa-apa. Kemudian bawang putih dan bawang merahnya ini aku haluskan menggunakan ulekan teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai blender juga nggak apa-apa ya. Di sini aku ulek bumbunya karena kebiasaan aja sih kalau aku bikin sop itu selalu diulek. Nah, di sini perbandingan bawang putih dan bawang merahnya lebih banyak bawang putih ya teman-teman. Jadi kalau bikin sup itu aku selalu bawang putih lebih banyak ketimbang bawang merah. Lanjut, aku potong-potong sayurannya. Aku potong kentangnya, teman-teman. Kira-kira ukurannya kurang lebih seperti itu ya. Atau bisa disesuaikan juga dengan selera teman-teman di rumah. Lalu aku potong juga wortelnya. Kebetulan wortelnya ini kecil-kecil ya teman-teman. Jadi aku gunakan wortelnya sampai 3 buah karena memang kecil-kecil dan juga pendek-pendek. Lalu aku potong buncisnya, dan sayuran ini semuanya sudah aku bersihkan ya teman-teman. Jadi langsung dipotong dan diwadahkan biar nanti ketika masak sup tinggal dimasuk-masukin aja. Aku juga pakai kol atau kubis. Jadi rasanya kalau bikin sup daging itu enak aja gitu pakai kol. Tapi ini sesuai selera juga ya teman-teman. Juga bisa tambahkan brokoli atau kembang kol dan lain sebagainya.
Selanjutnya aku potong juga daun bawangnya. Di sini aku potongnya sedikit besar gitu ya, nggak terlalu tipis-tipis. Kemudian juga aku potong seledrinya. Nah, di sini aku potong daun seledrinya seperti ini, teman-teman. Jadi aku kalau bikin sup selalu potong daun seledrinya seperti ini gitu, dan batangnya baru aku potong kecil-kecil. Jadi senang aja gitu kalau daun seledrinya lebih kelihatan. Kalau diiris-iris tuh kelihatannya kayak berantakan dan kotor gitu, perasaan aku ya. Lanjut, aku panaskan minyak dan aku tumis bumbunya yang diulek tadi, yaitu bawang putih dan bawang merah, teman-teman. Di sini ditumis sampai bumbunya ini harum dan matang ya, teman-teman. Lalu aku tambahkan pala bubuk. Jadi kalau bikin sup daging itu kayak daging sapi atau daging ayam itu enak sekali, teman-teman, ditambah dengan pala bubuk ya. Kemudian tadi aku tambahkan merica, lalu cengkeh juga supaya aromanya itu lebih wah gitu. Nah, lanjut aku masukkan wortel dan kentangnya, kemudian aku aduk-aduk sebentar. Nah, aku aduk-aduk sebentar, setelah itu langsung aku tambahkan air kaldu dari daging sapi yang tadi direbus itu. Nah, air kaldunya ini nggak aku pakai semua, aku pakai setengah aja, karena kalau aku pakai semua khawatirnya nanti kuah supnya itu terlalu keruh, teman-teman. Jadi nanti akan aku campur dengan air panas. Nah, ini aku diamkan sampai mendidih. Lalu aku tambahkan dengan air panas. Jadi aku sengaja pakai air kaldunya setengah aja supaya supnya itu nggak terlalu keruh. Kemudian aku masukkan daging sup buntutnya. Jadi tadi aku masak duluan si kentang sama wortelnya karena daging sup buntutnya ini kan sudah direbus sebelumnya. Dan ini sudah empuk, teman-teman. Jadi supaya dimasaknya tidak terlalu lama gitu ya. Khawatirnya nanti kalau terlalu overcook si dagingnya bisa lepas gitu dari tulangnya. Nah, lanjut di sini aku kasih garam tentunya ya, teman-teman. Kemudian juga aku kasih kaldu dan sedikit gula. Jadi teman-teman kalau nggak mau pakai gula juga nggak masalah. Cuman aku biasanya tetap kasih gula sedikit ya, karena supaya ada gurih-gurih gitu ya. Jadi gula itu dikasih gula dan garam itu kayak bikin gurih secara alami gitu. Lanjut aku masukin sayurannya, tadi buncis, kemudian kol ya. Jadi kol itu aku kasih terakhir dimasukinnya karena dia lebih cepat matang. Kemudian aku masukkan daun bawang dan juga terakhir seledri dan diaduk-aduk, teman-teman. Jadi seperti itu ya urutannya, teman-teman. Jadi kentang dulu, wortel, daging, kemudian buncis, lalu yang terakhir itu kol, atau kalau pakai brokoli, brokoli itu terakhir biar nggak terlalu benyek. Nah, ini dia sup buntutnya, lihat teman-teman, sudah jadi. Masya Allah, aromanya enak banget. Dan di sini aku udah koreksi rasanya udah pas banget sesuai selera aku. Dan ditaburin bawang goreng itu lebih mantep lagi, teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Semoga resep sup buntutnya bermanfaat ya. Dan ini cocok banget disandingkan dengan perkedel kentang. Untuk resep perkedel kentang di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.